Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya Mas Purwo. Pada kali ini saya akan sharing ya. Kesempatan kali ini akan sharing tentang suka dukanya usaha perkreditan. Itu seperti apa saja yang saya alami. Mungkin teman-teman yang punya usaha perkreditan sama seperti saya, mungkin bisa sharing juga. Atau ini sekedar sharing ya, untung dan ruginya atau suka dan dukanya usaha kredit. Kalau sukanya itu tentunya banyak sekali, diantaranya yaitu kita bisa menambah kenalan baru, kita bisa menambah link baru, kita bisa bertemu orang-orang yang baru, terus kita bisa bersilaturahmi pada orang-orang yang di sekitar kita, yang tentunya yang jadi nasabah kita, atau tentunya yang kredit barang ataupun jasa kepada kita, bisa bertemu setiap bulan atau setiap minggu. Kalau kita yang mengkreditkan barang bulanan ya bulanan, kalau misalkan kredit yang mingguan kita setiap minggu bertemu dengan teman-teman. Terus untuk segi finansial, kalau usaha kredit ini saya rasa untungnya juga sangat besar. Kita bisa menentukan untung seberapapun tergantung kesepakatan kita dengan konsumen ya. Kesepakatan kita ya, kita minimal ya 20% atau 30% itu untungnya kita sudah dapat dari situ. Terus kita juga bisa menjalin hubungan dengan pihak distributor ya, tentunya gitu bisa bisa dapat harga murah misalkan dari kita ngambil ke distributor. Dan kita juga bisa menjalin relasi bisnis yang sangat luas ya kalau usaha perkreditan ini. Terus hambatannya juga masih sangat banyak ya di usaha perkreditan ini. Resikonya itu juga sangat besar berbanding lurus dengan keuntungannya tentunya. Kalau resikonya itu banyak ya, kredit macet, orangnya kabur, terus orang yang ditagih berbelit-belit, janji tidak ditepati, nomor kita diblokir, terus kita diomel-omelin. Kita memberi hutang, kadang memberi kredit itu lebih galakan yang kita beri kredit kan. Ya itu realita. Cuman ya namanya juga resiko usaha ya, kita tetap jalan terus gitu loh, kita tetap maju terus. Ya gimana kita nggak mau berhasil kalau kita nggak menghadapi tantangan itu. Terus kendalanya juga kadang barang yang dibutuhkan konsumen kadang tidak ada ya, pesanan tidak ada. Terus kadang kendala kita yang selanjutnya adalah kendala modal ya. Yang ini tentu untuk usaha kredit ini memerlukan modal yang sangat besar dan income yang sangat besar juga. Modal itu soalnya gini ya, itu kan modal berputar ya, modal kita misalkan taruhlah kita 2 juta modal 2 juta, nah sebulan kemudian itu yang kan 600 misalkan, angsuran cuman 300. Nah itu mesti membutuhkan modal untuk usaha kredit ini. Gila, kita misalkan membutuhkan 10 barang, misalnya mengkreditkan 10 barang, nah nominal 2 jutaan aja kan udah 20 juta kan, itu modal yang besar. Terus untuk berputar kembali itu tentunya membutuhkan modal yang besar. Dan tentunya kita juga mensiasati modal ini, tentunya kita juga membuka kesempatan terus mencari tambahan modal. Itu pastikan kalau kita mencari tambahan modal ya, itu pastikan kredit kita sudah bertumbuh gitu loh. Kita pastikan juga yang macet-macet itu tidak lebih banyak daripada yang lancar gitu, pastikan seperti itu. Nah terus kendala selanjutnya adalah kita kalau yang awal-awal, kita kan juga namanya juga berdiri dari nol, kita nggak tahu sistemnya seperti apa. Kita juga harus belajar dari mana saja, dari orang yang menggeluti usaha sama dengan kita, atau kita belajar dari ya udah banyak ya, dari YouTube, dari internet dan sebagainya. Itu kita jadikan bahan referensi. Dan kendalanya juga awal-awal itu perhitungannya seperti apa juga saya tidak tahu gitu. Kita juga nyari saja bahan referensi, kita baca-baca misalkan brosur kredit motor, kredit HP. Nah untung ini mereka tuh ngambil untung berapa sih gitu lah, kita hitung aja persentasenya. Nah kita kalau untuk hitungan persentase kita bisa ambil dari situ, saya bisa mencontoh dari situ hitungan persentasenya. Tentunya juga kita mempertimbangkan resikonya gitu, kita ngambil untung sekian itu dengan resiko seperti apa gitu. Terus untuk kredit ini potensi pasarnya sebenarnya sangat besar. Di Indonesia ini potensi pasar kredit itu masih sangat besar.
Kita lihat aja di sekitar rumah kita, misalkan orang rata-rata akan membeli barang secara kredit daripada membeli barang secara tunai. Karena apa? Nah, untuk memberi barang yang urgent, misalkan untuk barang yang urgent, terus nilainya nominalnya besar, orang akan memilih kredit. Misalkan orang bekerja memerlukan kendaraan bermotor. Untuk membeli kendaraan bermotor, kalau dengan gaji range sekian, mereka membutuhkan waktu 5 tahun atau 6 tahun atau 3 tahun. Mereka mengumpulkan uang untuk membeli barang tersebut. Nah, dengan kredit mereka bisa mendapatkan secara instan, namun mencicil gitu loh. Daripada 3 tahun nunggu itu kok belum tentu. Kalau 3 tahun buat ongkos mondar-mandir, yang penting dia buat ngangsur jadi milik sendiri. Ya itu buat ongkos akhirnya ya nguap gitu aja, motor nggak kebeli. Banyak memilih konsumen itu membeli secara kredit. Begitu juga dengan barang elektronik sama juga. Handphone misalkan gitu kan. Handphone juga sama, mereka untuk 3 juta misalkan, handphone nominal 3 juta, kalau orang gajinya misalkan di bawah UMR atau UMR, daripada mengumpulkan 6 bulan mereka HP sudah jebuat gitu kan. Ya biasanya ya konsumen-konsumen saya seperti itu, memilih mencicil ya gitu kan. Ya usaha ini yang penting halal. Kita kredit, kalau kredit usahakan kredit barang itu halal. Kita beli barang secara cash dan kita jual secara kredit. Itu saya juga pengetahuan agamanya kurang mendalam, kurang banyak. Saya juga pengetahuan agamanya minim. Tapi kalau menurut saya, kalau kita beli secara cash, kita jual secara kredit, itu menurut pengetahuan saya itu ya halal gitu loh. Hindari kalau kita usaha kredit, hindari kita renten, hindari kita merentenkan uang. Misalnya kita meminjamkan uang terus orang ngangsur ke kita terus dengan bunga sekian, itu namanya rentenir kayak gitu. Nah, suka dukanya seperti itu kira-kira. Terus bagi teman-teman misalkan punya kendala atau punya apa, atau punya pengalaman-pengalaman yang seru atau pengalaman-pengalaman tentang perkreditan, ya silahkan sharing di kolom komentar, atau mau sharing atau bagi teman-teman yang baru memulai itu bagaimana cara memulainya gitu, silahkan. Nah, usaha kredit ini potensinya sangat besar, maksudnya waktunya fleksibel banget, maksudnya tidak menyita waktu. Bagi karyawan juga enak. Saya juga tadinya karyawan, sampingan saya juga usaha kredit ini tidak mempengaruhi kinerja saya, enak. Misalkan orang pesan barang, ya kita sambil pulang kerja mencarikan barang untuk mereka gitu. Terus nagihnya juga enak, sekarang kan sudah basis online semua ya, tinggal transfer. Nah, kalau kita sudah berjalan agak lama atau sudah waktu berjalan, itu kita hubungan dengan distributor juga enak, mereka juga mau mengirim barang. Kalau kita sudah langganan juga mau mengirim barang ke konsumen, jadi kita juga tidak perlu waktu, misalnya kerja rutinitas kita juga tetap produktif, terus sampingan kita ini juga sangat produktif. Terus untuk investasi, kalau saya ya hitung-hitungan dulu, daripada saya taruh di bank bunganya nggak seberapa, uang kepotong terus, ya saya investasikan untuk usaha sampingan kredit ini. Nah, jaga-jaga misalkan kita suatu saat, namanya juga orang kerja kan, suatu saat ada sesuatu, ada kita konflik dengan teman atau konflik dengan atasan, terus kita tiba-tiba kena PHK, terus kayak kemarin tuh tiba-tiba kena pandemi, semuanya pada tutup, semuanya pada ini. Nah, kita masih ada kredit sampingan, bisa ada penghasilan sampingan. Nah, ini juga bisa dijadikan penghasilan utama. Ini sangat potensial banget. Nah, terus kesulitan untuk saya itu sistem ya, kendala sistem. Kalau sudah konsumen banyak seperti ini, saya masih di Excel itunya, pencatatannya masih di Excel. Itu saya rasa sudah butuh sistem. Nah, bagi teman-teman yang punya sistem atau sharing atau bagi sistem, saya juga menerima sharing tersebut atau menawarkan sistem seperti apa. Cuman ya dengan biaya yang rendah atau dengan biaya yang murah, saya terbuka untuk itu semuanya, untuk kita bisa bareng-bareng lah sukses di usaha ini. Usaha ini banyak banget menjamur di mana-mana. Juga itu sukses semua rata-rata kan, kredit misalkan kredit apa aja ya, HP lah, Kredivo, mulai dari Kredivo, Aku Laku, terus Easy Cash segala macam itu. Ya Easy Cash ya apa ya, bukan ya, itu pinjol ya, dengan Kredivo. Terus misalkan dari yang itu Adira, terus BCA Finance, apa segala macamnya, pembiayaan kredit kan berjamur. Tapi mereka juga stuck, bertahan terus, untung terus, maksudnya gitu loh. Kita masih perusahaan itu masih ada terus. Tapi kan itu income-nya sangat
harus punya kredit itu. Mereka yang baru-baru ini bisa ambilnya cuma 2% atau gitu. Terus bisa mereka bertahan gitu kan. Intinya pangsa pasar di kredit di sekitar kita, di negara kita ini sangat besar gitu. Mungkin untuk kawan-kawan yang baru mau nyari-nyari ide usaha apa, terus uang sekian itu, ya nggak ada salahnya itu coba di perkreditan. Jadi kita kalau mulainya itu dari kawan-kawan dulu, misalkan kerja ya di tempat kerjaan dulu. Misalkan kawan kita mau beli handphone daripada kredit ke ini, nanti ke saya aja lah, sama aja gitu sih. Mulai dari teman-teman terdekat, dari mulut ke mulut, dari kawan-kawan itu nanti akan melebar itu bisnis. Kalau kita sudah jalan tekuni, ya cintai lah, misalkan kita senang di bidang itu, insya Allah lah itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kita. Nah, untuk kawan-kawan ya semuanya, mudah-mudahan ya ini cuma sharingan curhatan aja menjadi inspirasi lah untuk kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang menambahkan, ada yang ingin sharing dan sebagainya, silahkan di kolom komentar itu, silahkan menulis di kolom komentar. Silahkan like dan subscribe apabila video ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat semua, bagi yang memulai usahanya lancar, bagi yang sudah menjadi lebih maju. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.